ternyata perkembangannya luar biasa gitu, kayak yang anaknya tadinya malu-malu, terus kayak yang nggak berani gitu, kayak terus nilai bahasa Inggris di sekolahnya. Tadi baru bagi rapot. Oke. 100, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku bahagia banget jadi keluarga BSC ya gitu, jadi kayak bangga lah gitu kan ya. Pas di mana BSC gitu. Halo BSI Friends, balik lagi di Talkie Talkie with BSI. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, berbeda dari episode sebelumnya. Mari kita sambut saja Bunda Sabia. Halo Bunda Sabia. Apa kabar Miss Mela? Baik sekali. Kok jadi Bunda Sabia yang menanyakan kabar? Ya nggak apa-apa, kalau nanya kabar itu siapa aja duluan tuh nggak apa-apa. Oke, Bunda Sabia sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar ya. Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi BSI Friends, ini adalah Bunda Sabia. Bunda Sabia mungkin boleh perkenalan kali ya ke teman-teman semuanya biar tahu Bunda Sabia ini siapa sih sebenarnya. Iya. Nama saya Putri, saya Bunda dari Sabia Medina Al-Humaira Ditri, di kelas berapa sih? 1C ya? Iya, Rainbow 1C. Rainbow 1C sama Miss Chani. Hai, segitu aja deh. Bunda Sabia, ini berarti Sabia bergabung di BSI PCI, betul? Betul. Betul. Mungkin boleh cerita juga nih gimana sih awalnya bisa bergabung di BSI PCI. Berarti kalau nggak salah hari ini juga hari graduation-nya Sabia, betul? Betul, barusan banget gitu, baru graduation Sabia. Gimana? Coba cerita dulu. Terharu. Aku gak nyangka anakku bisa seberani itu gitu, yang anak itu pemalu kayak mamahnya kan ya, pemalu banget gitu kan gitu. Terus dia bisa jadi presentasi di depan orang banyak tuh kayak mau nangis tapi untuknya peluntur ya. Jadi ya udahlah gitu kan, bangga dan terharu banget deh gitu. Oke, berarti kita flashback sedikit nih. Kan hari ini cerita udah seputar graduation-nya tadi gimana. Kita flashback ke apa sih tujuan Bunda Sabia pengen Sabia itu ikut tes bahasa Inggris. Terus kenapa juga akhirnya memilih BSI nih? Oh gitu, jadi aku cerita awalnya dulu ya. Jadi gini, aku tuh lihat BSI dulu ada di Metro. Nah, karena rumah adikku di sana dan rumah temenku di sana, dan ternyata anak-anaknya temenku tuh pada di situ, teman-teman papahnya sih sebenarnya. Terus aku nanya-nanya dong, gimana sih metodenya apa, terus bla 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 segala macam. Satu kendalaku saat itu adalah karena jarak gitu kan. Rumahku di utara gitu, di kutub gitu kan, untuk utara dan selatan gitu kan, jauh banget gitu, PR gitu kan. Terus tapi aku tetap nanya nih sama temenku, gimana sih gitu metodenya, terus apa aja sih bla bla. Aku tertarik banget sampai aku tuh waktu itu anakku masih TK. Aku berdoa kan, mudah-mudahan BSI buka di, kalau nggak di PCI atau di Taman Krakatau, karena rumahku sekitar sana kan. Cuman kalau sekolah kan di sini. Terus setelah anakku mau masuk SD, pas banget, wah lewat ada bangunan apa nih gitu kan ya, baru gitu ya. Ternyata pas lihat, wah buka gitu, udah nggak usah pikir panjang. Tuh sempet nanya sama temenku ada kan, gimana gini-gini, udah nggak apa-apa daftar aja gitu kan. Ya karena aku pikir takutnya kebagian kursi ya, gaya banget ya nggak bagian kursi. Karena emang niat banget buat masukin ke BSI, karena udah ngucap kan. Akhirnya udah tanpa pikir panjang, aku ajak lah gerombolanku ini, ayo mari kita mau placement test, waktu itu lagi gratis. Iya, betul. Jadi maksudnya saat aku ngajak teman-temanku ini kan, kalau mereka nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi ternyata mereka semua tertarik, alhamdulillah gitu akhirnya. Terus tujuannya kenapa aku pengen anakku bisa bahasa Inggris, karena kan udah jadi bahasa global banget ya. Maksudnya aku lebih mikir kayak gini, kalaupun disuruh milih mending anakku pinter matematika atau bahasa Inggris dong gitu. Maksudnya lebih begitu gitu. Maksudnya nggak apa-apa lah nilai matematikanya nggak bagus gitu, karena nggak semua orang pinter matematika kan. Cuman kalau bahasa Inggris wajib gitu, pikirku gitu. Karena makanya kenapa akhirnya aku masukin anakku les gitu, biar lebih lancar dan lebih bisa. Dan kenapa BSI itu kan gitu, karena anakku nih tipikal yang kalau dibilang susah adaptasi juga enggak, cuman kayak untuk pendekatan sama dia tuh nggak bisa kayak yang ayo belajar kamu ini gitu kan, nggak bisa gitu. Terus aku ngeliat gitu, kayak aku lihat video-video gitu kan yang biasa, wah kayaknya aku cocok gitu kan. Nah terus kenapa akhirnya BSI dan bukan yang lain-lain nih yang ada lah ya gitu ya. Kenapa? Menurutku kelebihannya adalah SPP-nya bisa bulanan.
Bener nggak? Bener dong. Ya kan? Karena ya iya realistis dong ibu-ibu ya nggak sih? Gitu kan. Aku tuh mikir kalau misalkan aku langsung bayar 1 semester nih, misalkan gitu di tempat les tertentu, terus anakku nggak mau nih, tantrum, dia nggak suka sama tempatnya, misal, rugi dong, mama gitu kan. Nah, nanya-nanya BSI ternyata bisa bulanan nih. Dan waktu itu aku ketemu sama Miss Mela pertama kali, terus aku bilang kan, Miss kalau anaknya bosen gimana? Gitu sih aku nanya gitu kan. Terus Miss Mela bilang, ya udah boleh berhenti dulu kok sebulan gitu kan. Buat anaknya, oh ya udah ayo gas gitu kan. Ya udah akhirnya aku masukin lah ke BSI gitu. Dan alhamdulillah anakku seneng, happy. Terus kayak yang kalau habis keluar dari BSI tuh kayak mah gitu. Dan kalau ditanya happy gitu, dia nggak pernah ada kayak sedih apa gitu, nggak pernah. Alhamdulillah dia nyaman gitu aja. Gitu. Oke, berarti karena Sabia baru saja graduation, berarti kurang lebih Sabia di sini sudah dari awal ya, berarti 7 bulan ya kurang lebih. Apa sih perkembangan Sabia, Bunda? Wah banyak. Pertama nih, nggak usah di tempat les lah, kayak di sekolah aja gitu ya. Aku tuh nggak terlalu memikirkan, maksudnya memang penting akademis ya. Cuman aku lebih memikirkan ke sisi emosional dia, kayak mental segala macam. Karena Sabia kan termasuk anak pandemi ya, gitu, yang di rumah aja dulu ya, gitu kan. Jadi interaksi sosialnya agak kurang, dan tetangga-tetangga pun yang seumuran tuh ya nggak ada yang gede-gede gitu ya. Karena aku juga nggak kasih keluar, jadinya kayak dia tuh anak rumahan banget lah gitu ya, dia temuin cuman emaknya lagi, bapaknya lagi gitu kan ya, bosen ya. Gitu. Jadi apa namanya tuh, aku nginiin Sabia di sini tuh kayak, aduh anak-anak bisa nggak ya berinteraksi gitu ya, gimana ya segala macam gitu kan. Awal-awal kekhawatiran awal. Iya, bisa nggak ya gitu. Cuman memang kebantu sih ada kayak sama adik ya, gitu, karena memang temennya yang dari awal gitu ya. Gitu, jadi udahlah Bismillah aja. Cuman kan mereka laki-laki ya, maksudnya gimana nih gitu. Dan ternyata gitu setelah kemarin abis ngasih hasil tes Miss Chani, aku tanya itu, justru aku nggak fokus di udahlah nggak apa-apa nilainya mah nggak terlalu ini gitu kan, gimana Sabia di kelas. Ternyata perkembangannya luar biasa gitu, kayak yang anaknya tadinya malu-malu, terus kayak yang nggak berani gitu, kayak yang ternyata anakku berani gitu. Aku tanya Miss Chani pun, Sabia berani kok. Terus kayak aku tanyakan, jadi Sabia ini kalau misalkan lagi ngerjain sesuatu dan dia terlambat, panik. Oke. Cemas gitu kan. Wah, kayak gitu nggak nih Miss Chani gitu kan, Sabia di kelas. Ternyata enggak. Kok bisa? Karena dia kalau nyelesain duluan. Dia selalu selesai duluan. Jadi dia nggak ngerasa panik karena dia selesai duluan. Tapi ya itu, jadi ngerasain perubahannya, dia jadi lebih berani, terus jadi lebih lebih ekspresif, itu udah pasti ya. Gitu. Jadi terus nilai bahasa Inggris di sekolahnya. Nah itu juga yang mau saya tanya, gimana nih nilai bahasa Inggris Sabia di sekolah? Tadi baru bagi rapot. Oke. Terus Alhamdulillah. Semoga terus 100 ya. Amin gitu. Terus ya udah gitu kayak, wah ya udah hasilnya juga nih gitu. Gimana kemarin waktu abis ujian bahasa Inggris, Sabia ada cerita nggak? Yang mana nih? Abis ujian terakhir bahasa Inggris ini kan berarti kan sebelum terima rapot ujian dulu dong. Oh iya, karena kan memang selama latihan di rumah itu ya aku yang pantau ya, belajar sama aku di rumah gitu. Paling gini, dia tuh kekurangannya hanya di writing sama speaking ya, karena kan di rumah kita kurang pakai bahasa Inggris ya, bisa Cilegon ya. Pakai dong bundanya dan ayahnya ini. Kita pakai bahasa Cilegon, yang betulan bahasa Cilegonnya juga 100. Oh iya, sama ya, imbang ya. Orang sini banget gitu ya. Jadi kayak nulis tuh masih kayak kebalik-balik, paling gitu aja. Tapi ya untungnya guru di sekolahnya tuh memaklumi gitu, paling kayak beda 1 huruf gitu, huruf harusnya di depan atau di belakang gitu. Ya, itu paling itu aja sih PR-nya ya gitu ya, buat lebih sering latihan lagi. Semoga bisa diimprove di sini juga ya. Pastinya gitu. dong. Nah, seputar selama 7 bulan les di sini nih, ada nggak sih Sabia cerita-cerita soal BSI gitu? Ya itu sih dia happy. Setiap ditanya gimana tadi di kelasnya gitu, ngapain aja. Happy main sama Miss Chani, main apa aja. Nanti juga lihat videonya aja. Oh gitu, karena dia udah tahu di sini ada dokumentasinya. Jadi ntar aja lihat videonya mah gitu. Wah, suruh lihat videonya gitu kan. Cuman dia happy banget sih. Makanya selain ikut kelas reguler, aku
aku sering dong ikut Joy Club. Betul. Nah, BSI Friends, Bunda Sabia ini juga sering banget ikut BSI Joy Club ya. Nah, BSI Joy Club ini adalah kegiatan yang rutin kita lakukan 2 minggu sekali gitu. Banyak sekali temanya, betul ya Bunda Sabia? Betul. Ada cooking class, ada art and craft, ada yang edisi bersama ayah, edisi bersama bundanya juga. Kami lengkap semuanya. Dan Bunda Sabia ini gimana cerita dong Ya ikut itu, Joy Clubnya? kalau ada member kayak boleh deh ya. Karena sering banget ikut Joy Club itu ya. Seru ya? Seru karena gini, saat aku tawarin Sabia untuk les di sini, dia lihat video cooking class. Oke. Nah, makanya kenapa aku sempat tanya sama Miss Mela kan, kapan sih cooking class-nya? Aku bilang gitu. Ternyata itu ada di bagian Joy Club kan. Akhirnya aku ikutin. Dia seneng banget itu buat cooking class tuh, dia kayak yang aku happy banget, aku mau masak, aku mau ini, maksudnya dia seneng gitu, maksudnya kegiatan yang kayak gitu dia happy gitu kan. Sampai kemarin ada kegiatan sama ayahnya, itu aku tuh nunggu banget gitu, maksudnya kayak di mana nih ya gitu kan, ada sesuatu kayak event yang bonding antara anak sama ayah gitu ya, karena memang aku di rumah pun sesibuk apapun ayahnya, pulang kerja Sabia sama ayahnya gitu, maksudnya biar mereka ya betul gitu kan. Nah pas ada gitu kan hari ayah, pokoknya harus ikut, aku nggak mau kehabisan kuota, tolong dicatat dulu namaku gitu kan. Dan ternyata pas aku tanya sama ayahnya, papahnya, gimana nih Sabia mau ikut ini, mau nggak? Iya ayo gas gitu. Ternyata dia juga pengen gitu. Jadi pas ada kegiatan itu, waduh happy banget ya beneran deh. Aku ngeliatnya pun iya, berkali-kali di repost ya. Iya, dan tadi barusan di bawah, papanya lihat di layar itu diputer gitu kan, gue katanya. Seneng banget. Tapi support juga gitu. Iya, pas dia ngelihat gitu videonya papahnya tuh pas sudah jadi, katanya, kok segini doang, perasaan ngomongnya banyak deh. Nanti kami tanyakan di konten kamu ya. Kayak gini, bikin acara sendiri deh kalau misalkan mau full gitu kan, ya nggak sih, pengen dia semua gitu kayaknya. Nah Bunda Bia, ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin bisa membantu menjawab parents-parents di luar sana ya. Sabia di sini kan jadwalnya tuh hari Jumat dan Sabtu ya, dimana nggak sedikit lah parents yang berpikir kalau Miss hari Sabtu itu adalah waktunya family. Jadi gimana ya kalau mau ngambil les? Nah Bunda Bia sendiri kan lesnya Bia ini di hari Sabtu nih. Gimana mensiasati itu Bunda, dan supaya jadi tips and trick untuk parents-parents di luar sana nih supaya nggak ragu milih jadwal hari Sabtu juga. Gitu. Ibu-ibu atau parents yang ada di luar sana, suaminya disuruh lembur di hari Sabtu. Gitu ya? Ya karena ya nggak masalah. Kalau aku pribadi, ya memang kan awal kita agak ini ya, ngobrolin masalah hari jadwal, ya gitu ya, jadwal. Terus kayak aku banyak request ya, maaf ya, karena berombongan gitu ya, gitu karena. Terus akhirnya kenapa oke di Jumat dan Sabtu? Ya aku pengen, ya udah nggak apa-apa, nyaman aja di hari itu. Terus kalau aku pribadi karena memang papahnya kan kalau Sabtu suka kerja nih, jadi daripada nganggur di rumah ya kita berdua nih, kita ada kerjaan. Ya udah, jadi mendingan ya udah nggak apa-apa di hari Sabtu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Masih bisa tetap liburan kan? Ya bisa dong. Yang bikin nggak bisa liburan itu bukan nggak ada waktu, nggak ada duit. Betul. Bisa kok. Jadi waktunya bisa disesuaikan. Kayak misalkan kan ada jam yang pagi ya, yang langsung dari double session lah. Double session ada yang itu. Kalau Sabia kan yang enggak ya. Gitu. Jadi nggak masalah. Cuman 1 jam 15 menit ya? Iya, 1 jam 15 menit. Cuma 75 menit. Jadi gak usah khawatir lah gitu kan. Ya, kalau di weekend gak ada masalah. Tenang, ayo gas aja. Oke. Nah Bunda Bia, 7 bulan Sabia di sini, apa sih yang Bunda Bia suka dari BSI nih? Mau tahu dong kesan-pesannya buat BSI seperti apa? Sana ya, apa ya? Yang Bismillah dong. Aduh, saya loh. Apa ya senengnya ya? Komunikatif ya. Maksudnya kayak terus informatif juga. Terus kayak yang paling utama selalu mendapatkan dokumentasi itu, karena aku tuh anaknya konten banget gitu ya. Jadi gitu. itu sangat membantu sekali. Banget dong, gitu kan, kayak aku nggak bisa ngeliat di kelas lagi ngapain, tapi dapat video jadi wah udah gitu, oh ternyata anakku lagi begini-begini gitu kan. Jadi mempermudah kerjaku untuk membuat konten ya gitu. jadi ya itu sih kelebihannya. Jadi kesannya
Ya, aku bahagia banget jadi keluarga BSC ya gitu, jadi kayak bangga lah gitu kan ya. Pas di mana BSC gitu kan. Aduh. BSC aja lah kan ya. BSC aja, langsung saya Inggris BSC aja gitu ya Bunda Mia. Aduh. Gitu. Terus pesannya ya atau harapannya, Ya, boleh pesan dan harapan. buat BSC ke depannya, mudah-mudahan bisa perbanyak cabang. Amin. Bisa di mana-mana gitu. Serang mungkin udah ada belum kan? Belum. Iya, siapa tahu nanti di Serang bisa. Mungkin tahun depannya 2025 semoga kamu sudah bisa membuka di Serang. Amin. Mau pindah Serang memang? Oh, enggak dong, dekat sekolah di sini masa ke Serang, jauh lagi. Berarti nanti mungkin boleh dibantu promosi untuk teman-teman dan rekan-rekannya yang di Serang. Udah sering ya. Udah sering kan aku bikin story. Iya, betul. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama, aku seneng banget. Seneng banget ya. Aku nggak ragu buat promosiin BSC karena ya sebagus itu gitu. Kalau biayanya sudah, bundanya dong mungkin. Apa tuh? Ikut les bahasa Inggris juga lah. Gitu loh. Jadi nanti di buat jadi rumah TKW kali ya. jadi ngobrol di rumah sama Sabia bisa pakai bahasa Inggris. Pengen nih. sih. Jadi tuh aku sebenarnya pengen banget gitu les lagi ya, karena dulu pernah sempat ikut tuh zaman sekolah. Oke. Ada satu lembaga ya itulah gitu. Terus ya alhamdulillah sempat dapat beasiswa ya, lumayan. Wah, luar biasa lah lumayan. Cuma kan karena sering dipakai jadi kayak udah aja gitu ya. Pengen sebenarnya karena buat ngasah otak gitu ya. Bener nggak? Betul dong. Udah nikah disuruh resign, nggak usah kerja. Betul. Kayak otak tuh mandek. Dan ini otakku kembali bekerja setelah anakku sekolah. Belajar lagi gitu. Jadi pengen sih, nantilah insya Allah kalau ada kesempatan. Nanti kalau ada kesempatan di sini aja ya lesnya ya. Boleh dong, iya dong. Kan Anakku di biasanya sini. ada private class, jadi buat Iya, Bunda Bia boleh. mau jamnya barengan sama Bia sembari nungguin Bia les, Bunda Bisa Bia ya? juga les bisa. Tenang, nanti Oke, bisa diatur itu ya. Siap kalau gitu. Bunda Sabia yang terakhir nih, mungkin boleh sedikit promosi untuk teman-teman semuanya biar bisa bergabung di BSI. Boleh. Hai teman-teman semuanya. Jangan ragu buat gabung di BSI karena banyak keuntungannya. Karena banyak keuntungannya. Keuntungannya apa? Bisa bahasa Inggris lah gitu. Pokoknya di sini tuh kekeluargaan banget. Jangan ragu deh pokoknya. Hari bisa menyesuaikan. Terus dari segi ibu-ibu nih gitu, berapa sih harganya? Datang langsung ke sini atau kontak DM aku deh, boleh deh gitu kan. Pokoknya jangan ragu gabung di BSI karena nggak akan rugi dan anaknya pasti bisa lebih mantap dalam bahasa Inggrisnya. Lebih percaya diri juga. Wah, ya, itu Bunda pasti Bia. banget. Terus interaksinya juga pasti itu akan pasti. ada ya, karena kan bareng sama anak-anak teman-teman baru nih, punya nambah teman-teman teman baru, betul. nambah teman, benar-benar. Betul, teman-teman baru dari sekolah-sekolah yang beda tentunya kan. betul. Gitu. Nambah teman. Oke, BSI Friends, cukup sekian dari kita gitu. Kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Terima kasih untuk Bunda Sama-sama. Sabia, sehat-sehat terus. Amin, bismillah Kita juga. say bye untuk teman-teman semuanya. Oke. Oke, bye-bye.